Hai, kali ini kita main tebak logo yuk. Tapi kamu harus milih logo yang benar. Oke, kita mulai dari Tesla. Mana nih yang kamu pilih? Benar, logo yang di sebelah kanan. BMW. Mana nih pilihan kamu? Betul, ada di sebelah kanan lagi. Lanjut ke Subaru. Menurutmu yang mana nih? Jawabannya di sebelah kiri. Kamu suka belanja online nggak? Tebak logo eBay yang benar ya. Harusnya tulisannya berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Jadi logo ini yang benar. Ganti ke Coca-Cola. Menurutmu yang mana nih? Jelas yang sebelah kiri dong. Subway, putih baru kuning atau kuning dulu baru putih sih? Putih baru kuning, berarti yang kiri. Gimana dengan logo Reddit? Apa kamu bisa nebak yang benar? Oh, yang di sebelah kiri. Anita pengen ngasih hadiah ultah paling mengesankan untuk mamanya. Tapi dia nggak punya ide sama sekali. Cewek itu kemudian nyoba membobol komputer mamanya untuk ngecek wishlist mamanya di e-commerce. Setelah mamanya pergi ngantor, Anita langsung masuk ke ruang kerja mamanya. Kemudian nyalain komputer di situ. Wah, ternyata komputernya di password dan dia nggak tahu passwordnya. Tapi untungnya Anita nemu catatan di samping komputer dengan tulisan 9669. Setelah dia ngetik angka itu di komputer, ternyata passwordnya salah. Terus passwordnya apa dong? Anita cuma perlu ngebalik kertasnya kok. Jadi dia perlu ngetik 6996 sebagai passwordnya. Baru beberapa langkah setelah keluar dari toko perhiasan, Bu Gendis ingat kalau dompetnya ketinggalan di meja kasir. Dia langsung masuk lagi ke dalam toko, tapi ternyata dompet itu telah raib. Wanita itu segera menghubungi polisi. Setelah sampai di TKP, petugas langsung menanyai semua orang yang ada di situ. Lina si kasir bilang kalau dia nggak ngelihat dompet itu. Samsul si pelanggan sempat datang ke meja kasir untuk nanya barang, tapi dia nggak ngelihat ada dompet di situ. Krisna yang juga pelanggan toko itu bilang kalau dia lagi sibuk ngobrol dengan istrinya via telepon. Pelakunya siapa ya? Samsul, dia terang-terangan bilang kalau dia nggak ngelihat dompet di dekat meja kasir. Padahal petugas nggak ngasih tahu sama sekali kalau Bu Gendis kehilangan dompetnya. Cowok itu udah tahu duluan karena dialah pelakunya. Ismi, pasti kamu nyasar lagi di tengah hutan kan? Setelah muter-muter selama berjam-jam, dia ngelihat ada rumah penyihir. Rupanya sang penyihir lagi ngerayain ultahnya yang ke-300. Ismi mampir ke situ sebentar untuk ngasih selamat. Akhirnya, dia sekalian minta dikasih tahu jalan pulang. Tapi, si penyihir malah minta tolong ke Ismi balik. Dia cuma punya 3 coklat yang akan diberikan ke 5 tamunya. Ismi harus nyuil coklat itu agar ke 5 tamu itu dapat bagian yang sama. Kalau berhasil, dia boleh pulang. Tapi kalau gagal, dia harus tinggal di rumah si penyihir sampai hari ultahnya yang ke-400. Gimana cara Ismi nyuil semua coklatnya? Dia harus motong masing-masing batang coklat menjadi 5 bagian. Dengan begini, tiap tamu akan dapat 3 potong. Di hari terakhir sebelum libur panjang, Okta tiba-tiba ngilang dari sekolah. Polisi langsung datang untuk menginvestigasi kasus ini. Kemudian didapat 3 tersangka, yaitu Bu Andin kepala sekolah, Pak Jojo petugas kebersihan, dan Nana teman sekelas Okta. Bu Andin bilang saat itu pekerjaannya lagi numpuk dan seharian dia cuma duduk di kantor untuk membereskan tugasnya. Pak Jojo ngaku kalau dia memang kenal Okta, tapi dia nggak terlibat dalam insiden ini sama sekali. Nana bilang dia ngerjain PR buat besok setelah kelas usai. Tapi dia nggak ngelihat Okta setelah mapel terakhir. Siapa yang harus ditangkap petugas? Nana, dia bilang lagi ngerjain PR, tapi kan saat itu hari terakhir sekolah, nggak mungkin ada PR
Bukanlah, dia pasti lagi nutup-nutupin sesuatu tuh. Oke, aku mau nunjukin sejumlah gambar nih, tapi kamu harus nebak keanehannya ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Wah, jilidnya kebalik tuh. Kamu masih mau lanjut kan? Rambu ini nunjukin kalau mau belok kanan, pengendara harus ambil sisi kanan. Tapi kok di situ nggak ada belokannya? Kalau kamu mau istirahat dulu, boleh-boleh aja. Yang ini pasti gampang kok. Kamu bisa nemu keanehannya kan? Betul, para pesepak bola itu pakai bola bisbol. Kamu harus lebih jeli biar bisa nebak soalnya. Di gambar ini ada yang salah nggak sih? Kolam renangnya beku. Apa serunya? Bank di kota kecil ini sering banget kemalingan. Pelakunya terkenal sangat gesit sehingga para petugas polisi kesulitan menangkapnya. Setelah melancarkan aksinya, si maling terdeteksi memasuki supermarket. Di dalam supermarket ada 3 pengunjung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka utama. Kira-kira pelakunya yang mana ya? Cewek yang di tengah. Cewek ini pakai high heels, larinya pasti nggak akan bisa ngebut kan? Dan kaki cewek ini dipasangi gips, jadi pelakunya pasti bukan dia. Petugas Harun harus pergi ke kota X karena warga cewek di situ setiap hari menghilang. Sejauh ini 4 cewek dikabarkan hilang, masing-masing bernama Anna, Saras, Hafifah, dan Hana. Setelah melakukan investigasi, petugas Harun bisa nyimpulin kalau target berikutnya salah satu dari Rina, Mita, Bunga, dan Alila. Apa kamu bisa nebak nama cewek ini? Keempat cewek yang tadi hilang punya nama palindrom, jadi tulisannya akan selalu sama meski kita ngebacanya secara terbalik. Dan satu-satunya nama cewek berpalindrom dari keempat orang itu adalah Alila. Kemungkinan besar dia yang akan jadi target berikutnya. Pengusaha tajir melintir Pak Satria lagi menikmati liburan saat kantornya dibobol maling. Polisi pun segera melakukan investigasi dan setelah nemu sidik jari 3 orang, dia langsung menginterogasi mereka. Safira, sekretaris Pak Satria, bilang kalau dia datang ke kantor untuk nyiram tanaman. Roni, rekan bisnis Pak Satria, bilang kalau dia datang ke kantor untuk mengambil dokumen penting. Lalu, Bondan, petugas kebersihan, mengatakan kalau dia ngepel lantai kantor 2 hari sekali. Siapa yang nyuri dokumen itu? Safira, dia bilang dia mau nyiram tanaman, tapi coba lihat baik-baik deh, di kantor Pak Satria nggak ada tanaman. Joni lagi melakukan ekspedisi ke Kutub Selatan. Suatu hari, dia terbangun di gua beku. Meski masih linglung, dia harus segera keluar dari situ. Di hadapannya ada 3 pintu dan 1 poster. Di situ tertulis kalau di balik pintu pertama ada ruangan yang dipenuhi gas beracun. Di balik pintu kedua ada danau besar. Kemudian di balik pintu ketiga ada ruangan beratap es runcing yang bongkahnya terus runtuh. Joni nggak bisa berenang. Pintu mana yang harus dia pilih agar selamat? Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Dia kan lagi ada di Kutub Selatan, jadi danaunya pasti beku tuh. Dan Joni nggak perlu berenang di situ. Amira mau liburan di pedesaan, dia suka nyari udara segar di area hutan di dekat situ. Suatu hari dia nemu rumah tua yang ternyata berasal dari abad ke-18. Rumah itu sudah lama terbengkalai dan tiap ruangannya dipenuhi debu. Meski nggak dialiri listrik, bangunan itu tetap terlihat cantik. Saat Amira ada di sana, pintu di belakang Amira tiba-tiba terkunci sendiri. Kemudian dia melihat 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada banyak tikus lapar, di balik pintu kedua ada lubang sedalam 150 meter. Dan di balik pintu ketiga ada laser listrik yang bisa langsung membakarnya. Pintu mana yang paling aman?
Pintu ketiga, rumah itu nggak dialiri listrik, jadi laser di situ juga pasti nggak akan berfungsi. Akhirnya Dylan bisa menikmati liburan di luar negeri yang udah lama diidam-idamkan. Suatu hari dia ketemu cewek cantik di dekat pantai dan dia pun langsung ngajak cewek itu jalan-jalan seharian. Malam harinya, dia baru ingat kalau dia belum tahu nama cewek itu. Lalu Dylan berencana untuk ngajak dia jalan-jalan lagi keesokan harinya. Cewek itu akan menerima ajakan Dylan kalau dia bisa nebak namanya. Seketika itu juga, Dylan berubah jadi sad boy. Tapi untungnya, cewek itu juga suka sama Dylan. Makanya dia ngasih petunjuk nama aslinya ke Dylan. Gini tulisannya. Memangnya siapa sih nama cewek itu? Dylan cuma perlu ngebaca huruf-hurufnya, kalau digabungin akan ngebentuk nama Laura. Pasti cewek itu bernama Laura. Hilda pengen datang ke pesta temennya, tapi mamanya nggak ngebolehin. Bu Maria jadi kasihan karena nggak ngizinin anaknya seru-seruan bareng temennya. Lalu dia ingat kalau orang tuanya baru aja beli peternakan kecil untuk ternak kambing. Makanya dia meminta Hilda untuk datang ke peternakan kakek neneknya itu. Akhirnya Hilda mengikuti saran sang mama, tapi sebetulnya dia malah pergi ke pesta tadi. Setelah Hilda pulang di minggu malamnya, Bu Maria nanya, "Kamu suka sama peternakannya kan?" Hilda mengiyakan, lalu dia bilang, "Aku baru tahu loh, Ma, kalau anak ayam ternyata bisa unyu banget." Setelah itu Hilda malah disetrap. Kenapa begitu? Hanya ada kambing di peternakan kakek dan neneknya. Ibunya tahu gadis itu nggak pergi ke sana. Kalau Hilda pergi ke sana, dia pasti tahu hal itu. Pagi itu sedang turun salju, petugas Harun masih bisa nyantui sebelum menangani kasus baru. Lalu malam harinya, pemilik toko perhiasan melaporkan tokonya telah kemalingan. Petugas Harun segera menanyai semua tetangga sekitar terkait aktivitas mereka saat itu. Dan semuanya mengaku kalau mereka seharian cuma di rumah. Tapi petugas itu tahu kalau salah satu dari mereka udah berbohong. Memangnya siapa? Dan gimana dia bisa tahu? Pelakunya pasti penghuni rumah kedua. Pagi itu sedang turun salju, kalau dia tetap di rumah seharian, di bawah mobilnya pasti nggak ada salju kan? Kok di situ ada saljunya? Seorang pengusaha cantik lagi berpelesiran naik kapal pesiar mewah. Di malam yang berbadai, dia kerampokan. Katanya sih, penumpang lain yang bernama Lucky udah nunjukin gelagat mencurigakan. Dia terus-terusan ngeliatin cewek itu. Saat diinterogasi, Lucky membantah semua tuduhan itu. Dia bilang, selama badai dia tetap berada di kabinnya sambil nulis surat untuk istrinya. Dia juga nunjukin surat itu ke petugas. Ini suratnya, amati baik-baik ya. Kenapa petugas itu malah nangkep Lucky? Lucky bilang dia lagi nulis surat saat ada badai. Kapalnya pasti goyang-goyang kena ombak kan? Tapi kok tulisannya rapi banget? Pasti dia udah nggak jujur tuh.